itu dijamin haknya, perlindungannya oleh undang-undang melalui peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kota Probolinggo. Perkenalkan, saya Rahma Kamelia Ismail yang akan memandu acara pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting namun sering terlewatkan di masyarakat, yaitu tentang perlindungan hukum bagi pengawas ad hoc Bawaslu selama tahap pemilu. Kita tahu bahwa pengawasan pemilu mulai dari tingkat kecamatan hingga pengawas TPS menjalankan tugas yang penuh tantangan. Tidak jarang mereka menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan persoalan hukum selama menjalankan tugas pengawasan. Lalu, bagaimana negara melalui Bawaslu memberikan perlindungan hukum kepada jajaran pengawas tersebut? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Mas Ahmad Hasan atau yang sering kita sapa dengan Mas Rama, selaku staf divisi hukum Bawaslu Kota Probolinggo. Selamat datang Mas Rama. Selamat datang Mbak Meli. Terima kasih sudah hadir di podcast Bawaslu Kota Probolinggo. Mas Rama, sebelum membahas lebih jauh, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bantuan hukum di lingkungan Bawaslu dan mengapa keberadaannya sangat penting bagi penyelenggara pengawas pemilu. Baik, begini Mbak Meli. Masalah regulasi bukan hanya di Bawaslu sebenarnya. Jadi semua tingkatan pekerjaan itu pasti mempunyai perlindungan hukum, dan khusus di Bawaslu sendiri, ini kita hari ini ngomong bukan hanya pengawas ad hoc saja. Ada juga pegawai kesekretariatan, itu juga perlu juga adanya perlindungan hukum. Sebagaimana ini diatur oleh Perbawaslu 6 2023. Jadi teman-teman pengawas dari tingkatan kota sampai di TPS dalam menjalankan tugas, fungsi-fungsi pengawasan selama tahapan dan selama menjalankan tugas, itu negara hadir memberikan perisai melindungi segala aktivitas pengawasan, baik itu dalam ranah perdata, pidana, ataupun kode etik. Jadi apabila teman-teman seumpama karena tahapan sebentar lagi 2027 akan dimulai, teman-teman pengawas baik di tingkatan sekretariat, staf sekretariat, atau nanti di teman-teman Panwaslu kecamatan, kelurahan, sampai BTPS melaksanakan tugas pengawasan, itu dijamin haknya, perlindungannya oleh undang-undang melalui peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2023. Jadi betul-betul terlindungi secara hukum, dengan catatan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Begitu Mbak Meli. Kalau boleh tahu Mas, siapa saja yang berhak mendapat bantuan hukum dari Bawaslu? Apakah pengawas ad hoc juga termasuk? Baik, begini Mbak Meli. Jadi berdasarkan Perbawaslu 6 2023 itu sudah mencakup semua hal. Dalam artian begini, itu tidak hanya mencakup dari pengawas ad hoc tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau desa hingga BTPS. Itu juga mencakup staf sekretariat yang ada di lingkungan Bawaslu, baik di tingkatan kota, provinsi ataupun dari RT. Itu berbeda dengan Perbawaslu yang lama, Perbawaslu 2026 tahun 2018. Itu tidak mencakup secara spesifik dan secara jelas, dan juga prosesnya lumayan panjang. Jadi yang baru itu lebih dinamis lah, penyempurnaan dari regulasi yang lama. Oke Mas, selanjutnya bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan Bawaslu kepada pengawas ad hoc saat menjalankan tugas pengawasan pemilu? Baik, begini. Jadi pendampingan kalau berdasarkan regulasi yang baru itu bukan hanya ketika kasusnya itu ada. Namun ini juga ada langkah-langkah pencegahan, macam sebelum masalah ini timbul, kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Kita berikan edukasi kepada teman-teman kita, sekretariat atau badan ad hoc kita, bagaimana sekiranya permasalahan-permasalahan yang berpotensi akan terjadi dapat ditanggulangi. Bagaimana kemudian apabila masalahnya sudah timbul, maka Bawaslu dapat memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa? Memberikan pendampingan, baik itu litigasi ataupun non-litigasi. Ini kalau kemudian litigasi ini berkaitan dengan ranah perdata ataupun pidana, ini kita atau Bawaslu dapat menunjuk advokat yang ditunjuk oleh Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu kota dengan menggunakan anggaran dari APBN. Jadi pos anggarannya itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Mbak Meli.
Jika pengawas ad hoc menghadapi laporan gugatan, intimidasi saat bertugas, apa yang harus dilakukan agar mendapat pendampingan dari Bawaslu? Baik, saya jawab ya. Sesegera mungkin teman-teman pengawas itu langsung berkoordinasi saat itu juga. Jangan kemudian nunggu masalah ini selesai. Ketika ada masalah, ada intimidasi dari calon atau dari tim, segera koordinasi ke tim sekretariat untuk dilakukan bantuan secara langsung terlebih dahulu. Ada tindakan preventif. Kalau kemudian ini ada laporan sudah masuk ke kepolisian, maka kita dapat memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk bantuan hukum litigasi. Kita nanti akan menggunakan jasa advokat profesional. Nah, ini yang akan kita lakukan. Namun hal-hal pencegahan itu yang harus didahulukan. Jadi ketika masalah itu muncul, langsung berkoordinasi dengan sekretariat atau pimpinan di bawah kota untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pelaksanaan pengawasan itu dapat langsung berjalan. Berarti syaratnya itu harus langsung dilaporkan, tidak boleh menunda-nunda gitu ya, Mas? Ya. Sebagai penutup nih Mas Rama, apa pesan Mas Rama kepada seluruh pengawas ad hoc agar tetap bisa menjalankan tugas pengawasan dengan baik dan tetap dapat mendapatkan bantuan hukum dari Bawaslu? Baik, ini penting ya untuk diketahui seluruh pengawas, bukan hanya tingkatan ad hoc tapi juga teman-teman di sekretariat. Jadi kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan pengawasan, kita meyakini dan optimis dalam melaksanakan tugas itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Intinya jangan pernah takut, tetap suarakan dan kawal demokrasi. Apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan perdata, pidana atau etik, segera langsung berkoordinasi dengan kita selaku di sekretariat Bawaslu Kota, agar segera kita tindak lanjuti, agar segera mungkin menemukan solusi yang betul-betul yang diinginkan baik dari Bawaslu Kota dan teman-teman pengawas di lapangan. Itu sedikit dari saya. Oke, sahabat Bawaslu, dari penjelasan Mas Rama dapat kita simpulkan bahwa bantuan hukum merupakan wujud komitmen Bawaslu dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh jajaran pengawas termasuk pengawas ad hoc selama menjalankan tugas pengawasan dengan baik dan benar. Terima kasih kepada Mas Rama atas penjelasannya yang sangat bermanfaat mengenai bantuan hukum Bawaslu dan perlindungan hukum bagi pengawas ad hoc. Semoga podcast ini dapat menambah pemahaman kita bahwa setiap pengawas yang menjalankan tugas sesuai aturan tidak perlu ragu dalam menjalankan pengawasan karena Bawaslu menjamin mekanisme bantuan hukum dan perlindungan hukum sebagai bentuk dukungan kepada seluruh jajaran pengawas. Saya Rahma Kamelia Ismail selaku pembawa acara pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ikuti terus media sosial Bawaslu Kota Probolinggo untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai demokrasi, pengawas partisipatif, dan edukasi hukum kepemiluan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.